Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PAPSI) Polman menggelar audiensi dengan Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025. Pertemuan ini dihadiri Sekretaris Dinas PMD Baso Ahmad Turunan, ST dan Kabid PMD Supardi Esos MM, serta sejumlah perwakilan anggota BPD dari berbagai desa. Audiensi berlangsung dalam suasana yang konstruktif, dengan berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh pengurus PAPSI, terutama menyangkut penguatan peran dan hak-hak anggota BPD di desa. BPD mendesak agar alokasi operasional dari ADD sebesar 30% setelah dikurangi siltap dapat ditetapkan secara tegas minimal 20% untuk operasional BPD. Dengan pengaturan yang jelas dan tertuang dalam peraturan yang mengikat, Kabid PMD merespons positif aspirasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa terkait jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota BPD, pihaknya masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah PP sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Usulan mengenai minimal 20% dana operasional Pemdes untuk BPD akan dikaji dan dirinci lebih lanjut, serta dikomunikasikan dengan pihak Apdesi. Dinas PMD juga akan segera menerbitkan surat edaran yang menegaskan hak-hak operasional BPD sebagai upaya penguatan dukungan kepada para kepala desa. Sekretaris Dinas PMD menyampaikan apresiasi atas semangat dan kehadiran anggota BPD dalam audiensi ini. Ia menegaskan bahwa kantor PMD merupakan rumah bersama seluruh unsur pemerintahan desa, termasuk BPD. Ia juga mendorong anggota BPD untuk menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan bertanggung jawab, serta membangun komunikasi yang harmonis dengan kepala desa. Kondisi dan dinamika tiap desa berbeda, maka penting bagi BPD untuk terus menjalin sinergi demi kemajuan bersama, ungkapnya. Dalam sesi diskusi, beberapa perwakilan BPD menyampaikan rasa kurangnya perhatian dari pemerintah, seperti tidak adanya insentif dari gubernur bagi anggota BPD karena yang diberikan hanya kepada perangkat desa. Mereka juga meminta ketegasan aturan dari pemerintah daerah melalui Perbub atau Perda, yang secara jelas mengatur posisi, kewenangan, dan hak-hak BPD. Audiensi ini ditutup dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus memperjuangkan peran strategis BPD dalam pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ketua PAPSI Polewali Mandar Muhammad Rusli SH menegaskan, kita akan berjuang untuk hak-hak BPD yang telah tertuang dan hasilnya akan berdampak pada kinerja anggota BPD. Itulah nanti yang bisa diperhitungkan untuk penambahan biaya operasional termasuk ke BPD. Sekali lagi BPD, Bapak fungsinya di sini kan fungsi keterwakilan ini Pak, kita dengar aspirasinya, kita bawa. Kalaupun bapak-bapak, ibu-ibu harus mengeksekusi kegiatan, komunikasi dengan desa bahwa kalau saya yang handle ini seperti ibu yang handle ini kan tugasnya pemerintah desa, kepala desa dan perangkatnya. Saya bantu, yakinkan mereka bahwa kita bantu dia. Kalaupun ada biaya operasional yang keluar di sini, itu tugasnya pemerintah desa, kepala desa dan perangkatnya. Yang biaya operasional sebenarnya ini yang tadi cerita ini adalah untuk operasional kita, bukan operasional uang ini juga yang mau dipakai tanggulangi pertemuan kesian. Ibu-ibu kalau uang operasional yang sudah sedikit ini, yang pekerjaan ini yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa atau perangkatnya, dihandle oleh ibu, tapi biaya operasional di bidang kita. Batas pencairan tunjangan operasional apa semua itu karena tahapan perencanaan sampai penetapan sudah matang. Itu yang kemudian terkait dengan pemenuhan operasional 30% ini mungkin kami akan buatkan belanja karena mengingatkan kembali, artinya
secara teknis 30% operasional desa ini maksudnya adalah di dalamnya ada silta, kepala desa, pembantu desa, tunjangan BPD, dan tunjangan dan operasional BPD itu sendiri. Nah, ini yang harus mungkin dilihat. Nah, jadi mungkin nanti kami upayakan untuk memberikan penguatan kepada pemerintah desa mengingatkan kembali terkait penggunaan itu. Kemudian terkait dengan surat edaran Pak untuk menjadi penguatan, ini kami ada di pimpinan, kami sampaikan dulu bagaimana yang baik sebelumnya penguatan itu ada, tapi masih belum tertulis karena ini yang tadi tidak semua operasional kemampuan keuangan di desa. Makanya kami mungkin nanti lakukan pengkajian terkait ini. Kemudian kami berharap ini Pak, supaya kinerja pemerintah desa dalam hal ini kepala desa, tolong ada hitam putih sebagai bentuk penyampaian kita selaku BPD untuk mengingatkan, karena terus terang tertulis wajib, karena yang kami khawatirkan tahapan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan itu menjadi tolak ukur kami sama dari terdekat, tolak ukur melihat kinerja pemerintah desa dan melihat permasalahan. Karena kami lakukan pembinaan, artinya karena kami intens ketemu dengan Pak Desa dan memberikan rekomendasi, kami mungkin lakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk bagaimana memberikan informasi dalam hal ini, sambil melakukan pengkajian terkait dengan yang apa yang kita harapkan minimal itu secara tertulis. Karena takutnya ada desa nanti tidak mampu, itu yang fatal bagi kami dalam hal ini. Misalnya Pak, kalau beberapa masukan, ya itu yang saya itu lihat main-main yang masuk masyarakat kami betul gitu. Ya enggak termasuk sekali, dia suka kontak, termasuk sekali itu kan dokter. Saya kalau untuk mau kami pada sampai cara buka sila beruka. Bahkan do pada sampai wangi nusuman karena tanpa apa pada nasional lalu boleh wali mandar tunjangannya saya tidak apa mau di rumah desa desanya itu kan kayu aja kasihan artinya mahal tidak ini masih tidak boleh masa tak boleh Ada dia nih. dia benar apalagi bertambah udah bertambah deh kita ini di Pulau Kalimantan ini sebahagian kecil kita lihat sekretariatnya, sebahagian kecil teman-teman BPD gratis karena persoalan ini tertentu biaya. Kalau kita pakai uang kelima juta dalam satu tahun itu apa yang mau kasih kita? Berapa kali saya ini mendorong untuk sekretariat ada juga laptopnya supaya dalam bentuk surat menyurat tetap cepat ada pelayanan baik pada individu maupun kepada masyarakat yang membutuhkan bisa membantu. Nah ini semua menjadi bagian itu perhatian kita para sekretaris maupun ini direktorat ini karena ini dia catatannya tidak mengubah anggaran tetap hanya kita berubah yang tidak berubah adalah persennya dari 5% menjadi 20%. Nah kalau itu 20% itu pun bagi desa saja yang dilihat kondisinya bisa memberikan anggaran itu. Tapi kalau yang lain apa? Saya bilang untuk desa besar kasihan kita BPD tidak melihat kondisi BPD. Pertama dia mendapatkan 3% dari dana desa. Itu tidak ada BPD dalam, tidak bisa. Kemudian dia proyek. Yang ketiga, ada lobby di korupsi. Nah, 3 sumber yang tidak pernah berimbang pemikiran terhadap BPD-nya. Kenapa saya bilang ini gratisan? Karena ini harus muncul. Ada desi. Ini harus mendorong secara keseluruhan ini. Bukan nanti kita ini berteriak-teriak memberontak baru ada lagi, bukan sebetulnya berdesa itu adalah bagian daripada upaya-upaya menciptakan pemikiran secara sehat, kondusif dalam bentuk
yaitu kebersamaan. Mana bentukan kebersamaan yang kita mau adalah adanya sifat tadi. Sifat tadi maksud tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang berkekurangan. Seperti itu. Jadi saya minta ini jangan tidak perlu dibuat dalam bentuk terbuka, cukup untuk surat edaran ini karena sisa dirubah saja itu. Kalau untuk baru ya silakan kita lanjut. Jadi sekali lagi saya minta kepada Pak Sekretaris, Pak Kabit tolong ini, tolong. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini Pak ada manfaatnya, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik. Dan sekali lagi yang terakhir saya tekankan Pak, ayo kita sama-sama bangun desa dengan versi kita masing-masing. Jadi kita tinggalkan kurangi ego kita apa segala macam. Kita sama-sama kerja di desa. Kalau memang kondisinya belum ideal, kita akui itu bahwa dia belum ideal, tapi bagaimana kita mencari solusi. Kita mendorong bagaimana OPI itu bisa dipenuhi dengan peraturan BPK, yaitu 30-20% oleh BPD. Nah, sementara jawaban oleh sekretaris atau yang mewakili Dinas PND bersama Kepala Bidang, dia sangat merespon dengan kondisi kita yang ada di BPD. Sebelumnya kita mendapatkan operasional 5 juta dan itu sangat rendah dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Kita terendah. Makanya kami ini sangat sedih melihat operasional yang kita peroleh yang jauh di bawah sekali dengan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang 20 juta, ada yang 15 juta, itu diperoleh operasional masing-masing BPD. Diupayakan untuk segera direalisasikan apa yang menjadi dorongan Pak Desi bersama dengan BPD yang lain. Penyeragaman operasional kira-kira akan ada upaya misalnya surat edaran atau ya, saya langsung meminta untuk bikin surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati supaya lebih tepat alasannya untuk merubah operasional itu dan menjadi perhatian serius oleh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Pulau Mada.